Waraina fi sunani Abi Dawud, diriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud, wa Tirmizi, wa Nasa'i, wa ghairuhum, dan Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan yang lainnya. An Uqbah bin Umar, ya, daripada Uqbah bin Umar, qala, berkata Amarun Rasulullah SAW menyuruh kepadaku Rasulullah SAW an aqra'u bi mu'awidzatain, untuk membaca al-mu'awidzatain atau dua ayat perlindungan, ya, membaca dua ayat perlindungan dubur kulli shalah, di akhir sholat, setelah sholat. Wa fi riwayati Abi Daud, di dalam riwayat Abi Daud, bil mu'azzat, ya, disebut dengan bil mu'azzat, dengan ayat al mu'azzat. Kalau tadi al mu'azzawitain atau disebut juga al mu'azzat. Bayang bagi ayyaqra'u qul huwallahu ahad, maka yang dibaca itu adalah qul huwallahu ahad, yaitu suratul Ikhlas, ya, yang dibaca itu suratul Ikhlas. Wa qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Al-Alaq apa Al-Falaq? Al-Falaq. Kalau Al-Alaq kayak gimana? Iqra bismi rabbika. Nah, itu Al-Alaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Jadi yang dibaca suratul Ikhlas, suratul Falaq, dan suratul Nas, ya. Jadi setelah itu Rasulullah menyuruh kita membaca tiga surat itu. Warawaina di sana di sahih, diriwayatkan kepada kami dari sanadnya sahih fi Sunan Abi Daud wan Nasa'i, daripada Sunan Abi Daud dan Nasa'i, an Mu'az, daripada sahabat Mu'az radhiyallahu an. Ada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW akhadha biyadihi, mengusap dengan kedua tangannya, ya. Jadi Rasulullah itu mengusap dengan kedua tangannya mukanya. Jadi setelah assalamualaikum Rasulullah mengusap wajahnya dengan tangan dengan kanannya, dikatakan walaupun di sini tulis biyadi, dengan tangannya, tapi dengan tangan kanannya. Ya Mu'az, artinya wahai Mu'adz, ya. Wa qala, dan Rasulullah berkata kepada Mu'adz, ya, diangkat tangannya, digandeng sambil gitulah. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahu inni la uhibbu, sesungguhnya aku ini sungguh-sungguh cinta kepada engkau. Nah, dulu pernah saya bilang ada yang nembak Rasulullah, siapa namanya? Sayyidina Umar, ya, bin Khattab. Nah, lupa lagi. Sayyidina Umar bin Khattab nembak Rasulullah, tapi ditolak karena kenapa? Karena cintanya bercabang, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada dirinya juga. Rasulullah nggak maunya benar-benar cinta Rasulullah bulat, ya. Nah, sekarang Rasulullah yang nembak. Nah, berarti ini orang kedudukannya gimana? Rasulullah nembak orang, aku cinta engkau. Berarti kedudukan ini orang, kalau kata perempuan dicakap kan? Cantiknya bukan main, langsung gitu kan. Istilahnya seorang raja nembak seorang wanita, berarti wanita ini cantiknya luar biasa, ya. Nah, Sayyidah Mu'adz digituin sama Rasulullah, sungguhnya aku ini benar-benar cinta kepada engkau, kata Rasulullah gitu. Di lain hadis dijawab oleh Sayyidah Mu'adz, ya Rasulullah, aku juga benar-benar cinta kepada engkau. Jadi cintanya bersambut, ya. Ada nggak cinta yang nggak bersambut di sini? Ya pasti bisa stres orang. Ya, ketawa. Ya gitu. Jadi cintanya bersambut. Ya. Lalu setelah mengatakan demikian, faqala, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Usik ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz." Apa yang diwasiatkan Rasulullah?
la tada'anna fi duburi kulli shalah, jangan engkau sekali-sekali melupakan setelah engkau habis sholat apa yang harus dibaca. Taqulu, maka engkau baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Coba Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca dalam setiap habis sholat, insya Allah ente kayak Mu'adz, dicintai oleh Rasul. Tuh begitu. Mau nggak dicintai oleh Rasulullah? Mau nggak? Nggak mau ya. Udah kesempatannya udah terakhir, udah habis. Gitu. Jadi kalau mau dicintai baca ini. Gampang nggak? Apa nggak? Apa? Orang biasa kok imam sering itu ya. Sebelum subhanallah ya kan, habis ayat kursi ya kan, langsung deh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi ya rabbi subhanallah subhanallah. Kalau salat ini jamaah itu insyaallah itu orang-orang itu yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah orang Ansor. Orang Ansor itu siapa? Orang Yastrib. Orang Yastrib itu siapa? Orang penduduk asli Madinah. Ya, jadi Madinah itu namanya dulu Yastrib. Kenapa ini orang Ansor mulia? Sayyidina Mu'adz ini dulu ketika perjanjian Aqabah, ketika Rasulullah diasingkan oleh kaumnya suku Quraisy, maka mereka bersembunyi di Bukit Aqabah mengadakan perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 dengan perjanjian bahwa Rasulullah, kalau Rasulullah mau hijrah ke Madinah, mereka akan menyediakan tempat dan menyediakan perlindungan bagi Rasulullah dan umatnya dan sahabat-sahabat. Itu perjanjiannya, dan di antara itu ada Mu'adz. Berarti Mu'adz ini beriman sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Bayangkan orang jauh beriman. Ya. Gitu. Contohnya ini Makkah di Jakarta, orang Semarang, Madinah itu Semarang, beriman duluan tahu. Itu petunjuk Allah. Nah, maka itu Sayyidina Mu'adz mulia. Karena kenapa? Mereka termasuk orang-orang yang awal, mungkin dari suku Ansor, mereka adalah orang yang awal beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Mu'adz ini adalah salah satu orang yang dicintai oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah mengatakan dengan lisannya. Dan dikatakan juga oleh Rasulullah bahwa Sayyidina Mu'adz adalah pemimpin para ulama nanti di akhirat. Bayangin, pemimpin para ulama. Ulama itu orang pintar kan? Pemimpin ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, engkau akan berdiri di depan para ulama. Masya Allah. Dan dia termasuk 4 hafiz Quran. Ya, hafiz Quran, 4 hafiz Quran. Itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya. Dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah pergi ke Yaman untuk syiar Islam. Nah, Sayyidina Mu'adz ini di atas kuda, Rasulullah nuntun di bawahnya. Hebat nggak tuh Sayyidina Mu'adz? Itulah hebatnya Sayyidina Mu'adz. Rasulullah berjalan, dia di atas kuda, atau ada yang bilang ontanya. Ya. Maka ketika Rasulullah melepas kepergian Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz,
Mungkin tahun nanti ketika engkau pulang kau tidak akan menemui aku lagi. Berarti itu tahun-tahun terakhir Rasulullah daripada hidupnya Rasulullah. Nangis gak? Kalau seorang kekasih pergi disuruh berlayar, ya mungkin tahun depan gak akan ketemu aku lagi, ya, jaga diri baik-baik. Nangis gak? Nangis tuh kalau pulang gak ketemu sama kekasihnya. Nangis gak? Makanya pacaran biar tahu. Gitu. Ya. Nah, Sayyidina Mu'adz begitu langsung dia menoleh nangis. Maka Rasulullah bilang, kalau engkau balik nggak ada aku, maka inilah tempatku terakhir, yaitu rumahnya Rasulullah ada dikubur di situ. Begitu. Itulah Sayyidina Mu'adz. Sedikit tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah pahlawan daripada perang. Beberapa perang diikuti beliau bersama Rasulullah, di antaranya perang yang paling besar yaitu perang, maksudnya perang utama yaitu perang Badar. Ya. Ini mengenai perang Badar, makanya ada salat Badar, ya kan? Kenapa? Karena perang Badar ini perang benar-benar yang utama. Lulusan perang Badar itu punya asosiasi sendiri. Sampai ketika Rasulullah meninggal itu ada asosiasinya sendiri, artinya alumni perang Badar. Masya Allah. Orang yang nggak ikut perang Badar nggak boleh masuk di dalam. Jadi kalau dia berkumpul, ya misalnya ini tiap bulan misalnya ada yang kumpulan, oh itu bukan alumni Badar, nggak boleh masuk. Begitu beneran. Ini alumni perang Badar ini mulia bukan main. Orang takut kalau wah ini alumni perang Badar, takut, hormat sama pahlawan-pahlawan perang Badar. Makanya kan ada apa namanya salawatnya kan? Salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Ya, nanti kumpulkan kami dengan ahli-ahli perang Badar. Begitu. Jadi perang Badar ini mulia. Lanjut. Warawaina fi kitabi Ibnu Sini, diriwayatkan daripada kitab Ibnu Sini An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salati, ketika selesai salat, masaha jabahah, maka beliau mengusap daripada apa namanya wajahnya, biyadihil yamini, dengan tangan kanannya. Assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini yang membolehkan kita mengusap wajah setelah doa. Salat itu kan doa juga, ya. Doa amin, doa. Yang nggak boleh, nah, ya, congor orang, nggak boleh. Subhanallah, asyhadu alla, lalu Rasulullah berkata, mengucapkan atau berdoa, asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Asyhadu, jadi sambil mengucap, asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma udhibu annil hamma wal hazan. Ya Allah, apa namanya, jauhkan saya daripada kemalasan dan kesusahan. Warawaina fihi an Abi Umamah, diriwayatkan daripada Abi Umamah, qol berkata, Madunutu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi makan maktubah wala tatawwu, ya, setelah salat wajib dan salat sunnah, illa sam'atuhu yaqul, kecuali aku mendengarnya beliau Rasulullah mengatakan, Allahumma ghfirli junubi wa khotoya kullaha, Allahumma
Allahumma anisni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq wa innahu la yahdi li saliha wa la yasrif sayyaha illa anta. Wa rawaina Abi Sa'id al-Khudri dari Abi Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salati, ketika selesai salat, qabla yusallim aw ba'da, setelah salam, setiap beliau salam atau sebelumnya, karena saya Abi Sa'id Al-Khudri ini lupa mungkin ya. Jadi aku mendengarnya setelah beliau salam atau sebelumnya, tapi beliau mengucapkan demikian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa afuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Selesai dong. Bisa nggak? Sebelum salam sama setelah salam. Jadi boleh sambil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu kan. Itu berkabula aja selesai dong. Jadi ada juga doa yang dipanjatkan Rasulullah, Allahumma ja'al khaira umuri akhirah. Ya Allah, jadikanlah umur yang terbaikku ini, ya saat-saat terbaikku ini menjadi akhir daripada umurku. Jadi kalau umur yang paling baik itu yaitu di akhir umurnya. Jadi kita berdoa kalau kita sebelum mati, inilah saat yang terbaik kita. Ya entah kita lagi melakukan ibadah, lagi zikir, lagi sesuatu yang kita mendapatkan ridhonya Allah. Wa khairu amali khawatimah, dan amal terbaikku adalah sebagai amal penutupku. Ya. Jadi kita lagi ambil wudu, ya. Baru selesai ambil wudu, doanya apa? Itu dia. Anda pernah ngajarin daripada Sayyidina Ali mengajarkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allahumma ij'alni minat tawwabin wa tahirin waj'alni min ibadika sholihin. Mati. Kan lagi baik. Ya. Atau kita baru Allahu Akbar. Ya orang mereka mati kan ngorok kan. Gitu kan. Atau lagi sujud nggak bangun-bangun. Colek, apa sih lu? Tidur. Kirain mati lu. Nah itulah saat-saat yang terbaik. Lagi baca Al-Quran ya. Alif Fatah Ba Fatah mati gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya insyaallah yang begitu. Itu mau nggak gitu? Apa ente lagi ngopi, mau begitu, lagi ngepep, nah lagi gitaran, apa lagi godain, lagi berduaan, nah kan nggak enak kan, mati, mau nggak begitu? Lebih baik mana? Lebih baik lagi beramal, soalnya makanya kalau lagi begitu, ya Allah panjangin umur saya ya Allah, begitu, ya beneran, ente mau begitu. Nah ketika lagi sujud, ya Allah, jika ini adalah amal terbaikku, panggil aku. Berani nggak? Nggak berani. Padahal itu lagi amal terbaik loh. Ya? Berani nggak lagi sujud ya? Dalam hati aja juga. Ya Allah, jika ini amal terbaikku, panggil aku. Berani nggak? Boro-boro. Masih ada urusan yang belum kelar. Begitu ya. Waj'al khairu ayyami yaumal liqa, yaitu yaumal alqa, dan jadikanlah hari terbaikku adalah di mana hari aku bertemu dengan engkau. Begitu, dengan engkau, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita bertemu dengan Allah? Kapan kita bertemu dengan Allah? Mau nggak? Anu sering.
Itu kalau lagi habis Allahu Akbar, ya kita bertemu sama Allah. Ya, kita Allahu Akbar, kita bayangin Allah melihat kita. Atau kalau ente mampu kita melihat Allah, kan begitu katanya. Nah itulah saat-saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka manfaatkan saat itu. Lebih baik ente bertemu Allah apa bertemu manusia? Bohong amat. Ya, dikatakan lagi kalau Rasulullah SAW idza shalla ahadukum fal yabda bi tahmidillahi ta'ala. Ketika salah seorang kalian salat, ya. Fal yabda bi tahmidillahi ta'ala. Maka menghambalah dengan bertahmid kepada Allah Ta'ala, mengucap alhamdulillah wa sana'a alaih, dan mohon yang benar-benar. Summa yusalli ala nabi, lalu kalian bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Summa liyadahu bima sya'a, lalu kalian doa deh apa yang mau kalian minta. Ya, jadi begitu. Nah ini sebagaimana yang Ana pernah ajarkan sebelum kalian sholat. Iza sholat ahadukum, ketika kalian mau sholat, kata Rasulullah gitu, maka kita berucap alhamdulillah, ya. Lalu puji-puji Allah yang lain. Kita puji Allah. Lalu kita bersolat. Ya, kemarin yang sudah Ana ajarkan kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Baru Allahu akbar sambil mengucap niat di dalam hati gitu. Jadi jangan saking buru-burunya bismillah aja kagak ya. Allahu akbar ya enggak. Karena kalau orang seminimalnya bismillah. Karena kenapa? Gak usah pakai ar-Rahman-ar-Rahim, gak apa-apa. Yang penting minimal bismillah, Allahu Akbar. Kenapa? Karena nggak mengucap bismillah berarti rahmat Allah putus. Takutnya dikhawatirin gitu putus. Kalau ente makan gak baca bismillah, setan ngikut dalam setiap suapan. Panggil temen-temen dulu sama setan. Sini. Ayo, ini gak baca bismillah nih. Tapi kalau ente baca bismillah, kita nggak ada kesempatan masuk. Begitu. Kita nggak bisa nikmatin nih makanan sama-sama nih orang, karena orang ini baca bis. Nah di film itu juga ada orang udah dikasih air jampe-jampe ya. Ketika baca bismillah nggak kena. Padahal di jampe-jampe, maksudnya jampe-jampe. Nah begini nih saudara, jampe-jampe sama air itu air doa beda. Ya, ada yang bilang aneh ngasih air jampe. Udah jampe-jampe tuh Pak Haji. Tega banget ya. Ada saudara Anda bilang, ada orang jadi gini, ini ada gedung mau dibersihin. Padahal kita udah manggil Ustaz. Saudara Anda bilang, bedain antara Ustaz sama dukun. Digituin, ketawa nih orang. Bedanya apa? Ya beda lah, Ustaz sama dukun bisa main. Kalau dukun ya begitu, pakai jampe-jampe. Kalau Ustaz yang nggak pakai jampe-jampe begitu. Nggak dibedain ya. Jangan sampai ada nada-nada atau perkataan-perkataan yang nggak benar daripada ayat-ayat yang memohon perlindungan. Ya, cing-ciripit. Nah kan ada yang begitu kan, ada itu ya, sampai botak cing-ciripit. Nah gitu. Padahal itu ada lagi kan mana keluar mana ya. Ada pokoknya macam-macam lah bahasa-bahasa yang begitu, bahasa-bahasa yang kurang kurang mengena, atau bahasa-bahasa di luar daripada bahasa Al-Qur'an. Begitu, ada pertanyaan nggak? Ini bab besok tinggal udah bab doanya udah habis, tinggal doa setelah subuh. Ada pertanyaan dari kemarin? Bab doa udah banyak. Kemarin tanya nih. Ya, Eco mau tanya lo. Biasanya Eco suka nanya tapi suka ditahan dalam hati gitu. Akhirnya kesel, digigit lagi.
Kayak orang nge-vlog beneran gitu ya. Ada. Cukup. Beneran cukup. Itu kalau ngopi maunya lama. Taklim mau cukup aja cukup. Cukup apa udah cukup? Cukup sekian, terima kasih, masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran nih, gak ada yang mau nanya nih. Putra dari mana aja? Jangan kalau yang begini-begini jangan rekam ternyata. Ini orang apa sih? Taklim harus ngapain gitu? Terus mau nanya nggak?